Halo semuanya, bertemu lagi bareng aku Kak Dika. Seperti biasa di sini Kak Dika akan membawakan sebuah cerita untuk anak. Tetapi pada episode kali ini, cerita yang akan kakak bawakan adalah cerita hasil dari lomba cerpen kisah bumi yang diadakan oleh Sayur Kendal. Nih, seperti ini posternya. Nah, untuk kisah yang akan Kak Dika bawakan kali ini berjudul Hikmah Banjir di Desa Karatika. Penulisnya adalah Feryani. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung aja kita dengar ceritanya. Tong 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 tong. Teng 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 teng. Suara kentongan, sirine, dan suara lonceng bersaut-sautan. Ada apa ini? Banjir, banjir, banjir. Ya ampun, ternyata banjir datang menyerang desa Karatika. Semua warga tanpa dikomando bergegas berlari menuju ke lantai atas rumah mereka. Suasana malam yang semula hanya terdengar suara hujan dan sesekali suara guntur mendadak menjadi riuh. Suara kentongan, sirine, lonceng, dan teriakan banjir terus bersaut-sautan. Sejak sore hujan turun dengan deras. Guntur bersaut-sautan. Sebenarnya warga desa Karatika sudah menduga bahwa banjir akan datang. Karena banjir sudah menjadi langganan di desa Karatika setiap kali hujan turun. Semua warga sudah membawa naik semua barang mereka ke lantai atas sehingga barang-barang mereka aman dari banjir. Selama hampir 1 minggu, warga desa Karatika harus tinggal di lantai atas rumah mereka karena banjir terus meninggi. Memasuki hari ke-7, perlahan tapi pasti banjir mulai surut menyisakan lumpur yang cukup tebal di lantai bawah rumah mereka. Ayah, apa mungkin desa kita bisa terbebas dari banjir? Setiap kali hujan turun, kita harus selalu was-was karena banjir. Tanya Pino sambil membantu ayah membersihkan lumpur. Bagaimana ya? Ayah berhenti sejenak dan menyetak keringat yang mengalir di keningnya. Banjir itu sudah menjadi langganan di desa kita. Mau menghindar bagaimanapun, ya banjir tetap akan datang. Kita sudah membuat tanggul, membangun rumah lebih tinggi. Tetap saja banjir akan mengenai kita juga. Ayah menjelaskan sambil mulai mengeruk lumpur. Tak sampai sehari, akhirnya acara membersihkan lumpur selesai juga. Ayah, Pino akan jalan-jalan bersama teman-teman dulu. Pamit Pino setelah semua tugasnya selesai. Pino, ayo kita jalan-jalan. Baru saja Pino selesai bicara, dari luar terdengar teriakan teman-teman Pino mengajaknya jalan-jalan. Pino, Kiko, Bim Bim, Oki, dan Putu berjalan menyusuri jalan desa menuju ke lapangan. Masih banyak air yang menggenang di sana-sini, tapi setidaknya air sudah banyak surut dan jalan pun mulai terlihat. Hei, lihat, apa itu? Seru Pino tiba-tiba. Secara bersamaan, Kiko, Oki, Bim Bim, dan Putu ikut berhenti mendadak dan menabrak Pino. Nyaris saja mereka jatuh bersama. Pino, ada apa sih? Mengapa berhenti mendadak? Anak-anak lain berteriak kesal. Tuh, lihat. Tunjuk Pino ke arah sungai serentak semua menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Pino. Lah, apa itu? Anak-anak berjalan lebih mendekat ke arah jembatan arah yang ditunjuk oleh Pino. Apakah kalian bisa menebak apa yang dilihat oleh Pino? Lihat, banyak sekali sampah yang menyumpal di sungai tepat di bawah jembatan. Plastik-plastik, styrofoam, bekas tempat makanan kayu, bahkan ada kasur juga. Pantas saja air tidak dapat mengalir menjadikan sungai meluap. Air tentu saja tidak dapat melewati sampah yang memenuhi kolong jembatan itu. Hei, lihat, pohonnya lucu, seru Kiko. Lagi-lagi anak-anak menoleh ke arah yang ditunjuk. Anak-anak tak mampu menyembunyikan kekagumannya sekaligus keprihatinan mereka. Tahukah kalian pohon apa yang dimaksud Kiko? Yuk kita lihat sama-sama. Di tepi sungai tak jauh dari jembatan ada sebuah pohon yang cukup besar. Pohon itu tepat di tepi sungai dengan sebagian akarnya masuk ke air. Ranting pohon itu sangat banyak, namun daunnya hanya ada sedikit. Dan karena banjir yang cukup tinggi, membawa sampah-sampah banyak plastik yang tersangkut di ranting-ranting pohon itu. Sekilas pohon itu seolah berbuah plastik. Pohonnya seperti mempunyai banyak lampion ya, komentar Bim Bim yang diiyakan oleh teman-temannya. Jadi, sampah-sampah ini penyebab banjir di desa kita. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Oki meminta pendapat teman-temannya.
Satu-satunya cara supaya air tidak lagi meluap dan tidak menyebabkan banjir lagi yang membersihkan sampah-sampah ini, sahut si Pino. Dan jangan membuang sampah di sungai lagi, sambung Kiko. Setelah berdiskusi sebentar, akhirnya mereka sepakat akan membersihkan sungai dari sampah-sampah. Tak lupa mereka mengajak teman-teman mereka yang lain untuk bekerja sama membersihkan sungai. Kalian sudah siap? Seru Pino setelah semua anak berkumpul di pinggir sungai. Siap! Seru anak-anak yang lain. Semua sudah memakai sepatu bot karet, kaos lengan plastik, dan plastik untuk melindungi tubuh mereka supaya tidak sampai kotor terkena sampah. Kalian benar akan membersihkan sampah di sungai ini? Tanya Pak Panjo, pemilik rakit yang biasa mangkal di tepi sungai. Tentu saja Pak, seru anak-anak itu sembari bersemangat. Ada 5 buah rakit yang siap di sana. Pak Pajo, Pak Pulpul, Pak Mino, Pak Kret, dan Pak Omni sudah siap membawa anak-anak yang hendak membersihkan sungai ke tengah. 1, 2, 3, go go go! Ayo dayung, terus dayung! Anak-anak berseru girang saat sampai ke tengah sungai. Mereka segera memungut sampah yang menyumpal di kolong jembatan dan juga sampah yang memenuhi permukaan air sungai. Semua melakukan dengan gembira. Apakah kalian juga ingin bergabung dengan mereka? Anak-anak, apa yang kalian lakukan? Seru Pak Kombi yang tiba-tiba muncul. Kami membersihkan sungai ini, Pak, seru Pino yang membuat Pak Kombi mulai berpikir. Serta merta Pak Kombi bergegas pulang. Namun tak lama kemudian, Pak Kombi kembali lagi bersama beberapa pemuda dan laki-laki dewasa. Semua lengkap dengan sepatu boot dan sarung tangan plastiknya. Kalian anak-anak hebat. Tapi karena tidak mungkin membersihkan sungai sendiri, maka kami akan membantu kalian semua membersihkan sungai ini, kata Pak Kombi. Wih, mantap banget nih teman-teman. Memang benar, tak mungkin anak-anak bisa menyelesaikan membersihkan sungai sendiri. Mereka butuh bantuan dari orang dewasa. Namun, belum sempat mereka meminta bantuan, justru para pemuda dan laki-laki dewasa itu sudah terlebih dahulu datang. Tanpa menunggu komando, mereka segera mengikuti jejak anak-anak untuk membersihkan sungai. Tak hanya sekedar mengambil sampah di bawah jembatan dan semua sampah yang mengapung di permukaan sungai, tapi mereka juga mengeruk sungai itu. Akhirnya selesai juga, seru anak-anak berpuas diri. Lihat, sekarang sungai mereka sudah bersih, bebas sampah dan bau. Airnya pun tak lagi kotor seperti sebelumnya. Kalian hebat. Mungkin jika kalian tidak berinisiatif membersihkan sungai ini, kami para orang tua tidak akan peduli dengan sungai ini dan mungkin banjir akan terus datang ke desa kita. Pak Kombi menyalami anak-anak. Betapa bangganya mereka. Apakah kalian juga ikut merasakan kebanggaan mereka? Lihat, mereka tersenyum lebar. Kalian jangan lupa tersenyum juga ya. Oh iya, apakah kami bisa meminta satu hal? Tanya Pino tiba-tiba. Teman-temannya menoleh padanya. Semua warga menatapnya, menunggunya menyelesaikan bicara. Apa yang kalian minta? Tanya warga tak sabar. Tak banyak yang kami minta. Kami hanya ingin kalian semua tidak lagi membuang sampah ke sungai. Kita bisa membuat bak-bak sampah dan meletakkan di pinggir jalan sehingga semua bisa membuang sampah pada tempat sampah itu, jawab Pino. Tentu saja, kita akan usahakan itu, seru Pak Kombi. Sejak hari itu, sungai di desa Karatika selalu bersih dan bebas sampah. Warga pun dengan penuh kesadaran membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Bukan membuang sampah ke sungai. Tak hanya itu, Pino dan teman-temannya juga meminta izin untuk melukis tempat sampah yang ada di desa mereka. Kalian bisa bayangkan betapa indahnya desa Karatika sekarang. Tak hanya indah, namun juga aman dari banjir. Nah, seperti itulah akhir dari cerita pendek Hikmah Banjir di Desa Karatika yang ditulis oleh Ferry Yani. Wah, menarik banget ya teman-teman ceritanya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah buat teman-teman dan adik-adik semua itu harus sadar bahwasanya kebiasaan kita lah yang akhirnya menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi untuk lingkungan kita sekitar. Seperti di cerita ini, akibat dari sungai yang kotor dan banyak sampah, si desa Karatika ini selalu menjadi langganan banjir ketika hujan melanda. Lalu, untungnya si anak-anak ini berinisiatif ketika melihat sebuah gundukan sampah di bawah jembatan untuk membersihkannya. Keren banget ini kumpulan anak-anak di desa Karatika ya. Dan lebih kerennya lagi, ternyata
si anak-anak ini membawa pengaruh yang begitu besar kepada warga-warga di sana sehingga desa Karateka menjadi lebih aman ke depannya. Wih, ini harus dicontoh banget nih sama adik-adik semua. Nah, sekian aja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye!